Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan yang ada pada UKM di mana UKM tersebut tidak menerapkan teknologi pada usaha atau bisnis yang mereka dirikan, serta infrastruktur database yang akan dikelola, jaringan komunikasi yang akan diterapkan, dan keamanan yang akan digunakan jika sudah menggunakan teknologi pada usaha yang telah didirikan tersebut. Di sini kelompok kami menganalisis mengenai UKM toko kelontong yang didirikan oleh Ibu Nyamri, di mana toko kelontong tersebut tidak mengenakan teknologi di dalam perkembangan bisnis atau usaha yang didirikan oleh Ibu Nyamri. Setelah kami analisis, terdapat 4 poin yang menjadi permasalahan dalam usaha atau bisnis toko kelontong Ibu Nyamri. Yang pertama itu kurangnya sumber daya manusia di dalam toko kelontong Ibu Nyamri. Yang kedua, Ibu Nyamri tidak mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu penting diketahui pemilik bisnis atau pendiri usaha apabila pendiri usaha tersebut ingin menerapkan teknologi di dalam bisnisnya. Yang ketiga, karena segmentasi atau market dari toko kelontong Ibu Nyamri itu tidak secara meluas, di mana Ibu Nyamri hanya menargetkan atau segmentasikan dari toko kelontong itu adalah masyarakat sekitar rumahnya Amri. Dan yang keempat itu ada data yang belum dikelola mengenai produk yang akan dijual dalam toko kelontong Ibunya Amri itu sendiri. Setelah kami mengetahui permasalahan yang terjadi pada toko kelontong Ibunya Amri, mengapa toko kelontong tersebut tidak menggunakan atau menerapkan teknologi di dalamnya, di sini kelompok kami mendesain infrastruktur teknologi yang cocok untuk diterapkan pada toko kelontong Ibunya Amri sebagai usaha yang menerapkan teknologi di dalamnya. Di sini ada 5 infrastruktur yang akan kami pakai. Yang pertama itu ada database management, yang kedua ada network management, yang ketiga ada security management, yang keempat ada informasi teknologi, yang kelima ada jaringan komunikasi. Kelima infrastruktur ini akan kami terapkan dalam usaha toko kelontong Ibunya Amri agar toko kelontong Ibunya Amri menerapkan teknologi di dalamnya sebagai sebuah UKM atau usaha yang berkembang dengan teknologi di dalamnya. Kenapa kelima IT itu kami terapkan di dalam toko kelontong Ibunya Amri? Karena menurut kami kelima poin IT tersebut merupakan hal penting untuk kami terapkan di dalam toko kelontong Ibunya Amri agar usaha toko kelontong Ibunya Amri menerapkan teknologi di dalamnya, di mana database sendiri berfungsi sebagai pengelolaan data-data yang ada pada toko kelontong Ibunya Amri, network sendiri sebagai jaringan yang akan digunakan di dalam toko kelontong Ibunya Amri setelah toko kelontong tersebut menerapkan teknologi di dalamnya. Terus juga di mana security management itu berfungsi sebagai keamanan yang akan kami gunakan di dalam toko kelontong Ibunya Amri setelah menerapkan teknologi di dalamnya untuk mengamani data-data serta informasi yang toko kelontong Ibunya Amri miliki. Selanjutnya informasi teknologi, di mana informasi teknologi sebagai pengelolaan informasi-informasi yang ada pada toko kelontong Ibunya Amri. Dan yang terakhir merupakan jaringan komunikasi, di mana jaringan komunikasi tersebut kami gunakan sebagai alat bantu untuk memberikan informasi yang ada pada toko kelontong Ibunya Amri kepada konsumen ataupun masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih dalam toko kelontong Ibunya Amri sendiri mengenai produk atau apapun yang dijual di dalam toko kelontong itu sendiri. Urutan infrastruktur yang akan kami gunakan, yang pertama itu ada security management yang akan mengamani database management serta network management yang akan kami terapkan dalam toko kelontong Ibunya Amri. Selanjutnya, database management akan kami teruskan dengan menggunakan network management, di mana network management akan diteruskan lagi pada jaringan komunikasi atau alat bantu yang akan kami gunakan pada toko kelontong Ibunya Amri, di mana nanti akan dikelola data-data yang ada dengan menggunakan jaringan serta dengan menggunakan network management serta jaringan komunikasi pada infrastruktur yang ada, di mana nanti akan menghasilkan
menghasilkan informasi teknologi sebagai sebuah data atau informasi yang ada pada toko kelontong Ibu Nyamri, sehingga para konsumen akan mengetahui mengenai produk atau data-data yang disajikan dalam toko kelontong Ibu Nyamri itu sendiri. Berikut merupakan enterprise system work yang akan diterapkan pada toko kelontong berbasis teknologi ini. Kami menggunakan centralized database yang akan mensentralisasikan data. Yang pertama itu ada stock product, yaitu pendataan stok produk ini digunakan untuk mempermudah pengecekan jumlah stok barang, membantu pendataan barang apa saja yang lebih cepat habis sehingga bisa mempersiapkan pengadaan barang selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada jenis produk. Nah, pengelompokan jenis produk yang tersistem untuk mempermudah pengadaan barang. Yang ketiga itu ada finance and accounting, ditujukan untuk memudahkan penghitungan keuangan toko dan keluar masuk uang dan juga barang. Yang keempat ada pengupdatean harga produk, ditujukan untuk mempermudah pendataan harga beli dan harga jual produk. Dan yang kelima adalah pendataan tanggal kadaluarsa dari setiap produk, ditujukan untuk memudahkan pengecekan tanggal kadaluarsa barang tanpa harus selalu mengecek satu persatu pada kemasan. Nah, berikut merupakan pendataan pengelompokan jenis produk yang akan kami terapkan pada toko kelontong ini. Nah, jenis produk dibagi menjadi penggolongan produk makanan dan bukan makanan. Produk makanan dibagi menjadi 4 pengelompokan, yaitu bahan pokok, snack, bumbu, dan minuman. Sedangkan produk bukan makanan dibagi menjadi 3 pengelompokan, yaitu bahan dan peralatan cuci, produk perawatan tubuh, dan produk bahan dan peralatan rumah. Masing-masing pengelompokan tersebut diturunkan lagi menjadi entitas yang lebih kecil yang akan digunakan sebagai pendataan akhir. Nah, berikut ini merupakan tampilan layar depan dari aplikasi atau website toko kelontong ini. Nah, fitur utamanya itu ada 3, yakni fitur produk toko yang berisi rincian dan rekapan data dari produk yang ada di toko. Nah, rekapan data berupa stok produk akan secara otomatis diperbaharui secara berkala sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian ada juga fitur transaksi yang digunakan untuk merekap transaksi yang dilakukan untuk selanjutnya sistem memperbarui data stok produk secara otomatis. Selain itu, fitur ini digunakan juga untuk melakukan finance dan accounting toko. Nah, dan fitur yang selanjutnya adalah fitur untuk menginput data baru dan memperbarui data. Nah, berikut ini adalah goals yang hendak dicapai dari penggunaan enterprise system pada toko ini. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu untuk mengefektifkan penggunaan aset toko kelontong ini. Yang ketiga itu untuk memudahkan perhitungan cash flow dari toko kelontong ini. Yang keempat itu untuk memudahkan pengecekan tanggal kadaluarsa barang tanpa harus selalu mengecek satu persatu tanggal kadaluarsa pada setiap barang atau kemasan. Dan yang terakhir itu untuk memudahkan pengecekan stok inventory barang untuk pengadaan barang selanjutnya. Jaringan komunikasi yang akan digunakan. Jaringan komunikasi yang akan digunakan dalam membangun toko kelontong berbasis teknologi ialah jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, yang berarti jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Sehingga penggunaan LAN ini adalah penggunaan untuk internal. Kami memilih penggunaan jaringan LAN di awal dikarenakan jaringan ini lebih hemat biaya dan juga memiliki kecepatan jaringan yang cukup. Selain itu, LAN tidak membutuhkan operator tambahan dalam telekomunikasi untuk penggunaannya. Sedangkan untuk alat komunikasinya, kami akan menerapkan VoIP untuk internal. Nah, VoIP ini merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol. Fungsi utama dan juga yang menjadi keunggulan dari VoIP adalah menghubungkan manusia baik itu antar kota, pulau, maupun benua. Pengembangan VoIP juga masih terus dilakukan agar komunikasi jarak jauh ini bisa tetap dilakukan secara lebih cepat, lebih lancar, dan juga bebas kendala. Nah, tentu kami memilih VoIP untuk menjadikan alat komunikasi bagi internal agar memberikan kemudahan dalam mengkoordinasikan sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan dari adanya toko kelontong yang berbasis teknologi.
Nah, untuk alat komunikasi eksternal, kami akan memilih World Wide Website atau yang biasa disingkat dengan WWW. Nah, kenapa kami memilih WWW? Karena dengan WWW akan menjangkau lebih luas, dan selain itu juga WWW tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dalam pengoperasiannya, sehingga akan lebih efektif dan juga maksimal dalam melaksanakan toko kelontong berbasis teknologi. Setelah tadi menjelaskan mengenai permasalahan usaha kecil menengah, kemudian infrastruktur teknologi, data yang dikelola, dan juga jaringan komunikasi yang akan diterapkan, maka sekarang adalah desain sistem safe yang akan dibangun sebagai upaya pengamanan sistem. Nah, yang akan digunakan ialah ada dua. Yang pertama, protect with password dan juga anti-malware software. Nah, anti-malware software sendiri merupakan jenis software yang diinstal langsung pada komputer ataupun device untuk mendeteksi dan juga menghapus malware dari sistem yang aktif, yang ada secara aktif. Terima kasih telah menonton video yang kami sampaikan. Semoga video yang kami sampaikan dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya.